PPL Komunitas Jurusan Psikologi berkolaborasi dengan Himpaudi Kota Semarang mempersembahkan acara Ngobras Ngobrol Santai. Selamat siang Sobat PAUD, gimana nih kabarnya? Semoga seneng ya hari ini karena kita bisa ketemu di talk show Ngobras alias Ngobrol Santai, kegiatan antara PPL UIN Wali Songo 2022 dan juga Himpaudi Kota Semarang. Nah, senang sekali nih saya Hanis Fatimah sebagai moderator nih dalam rangka hari ini. Nah, sebelum kita ke sesi inti nih, kita kenalan dulu nih, ada bunda-bunda di sini nih. Ada Bunda Evi sebagai ketua dari Himpaudi Kota Semarang dan juga Ibu Nita sebagai sekretaris ya Bu? Iya, sekretaris Himpaudi Kota Semarang. Nah, mungkin sebelum ke acara Ibu ada yang mau disampaikan ke Sobat PAUD di rumah nih? Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami Himpaudi Kota Semarang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri ya, saya Bunda Evi atau Evi Trisnawati yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Himpaudi Kota Semarang. Ya, jadi kegiatan ini sebetulnya sudah pernah kita laksanakan Mbak, namanya Ngobras ya, ngobrol santai. Ngobrol santai. Nah, Ngobras ini diselenggarakan oleh Himpaudi Kota Semarang sebagai wadah sebetulnya ya, wadah bagi para pendidik PAUD Kota Semarang dan juga orang tua wali murid begitu, yang khususnya yang punya anak usia balita begitu ya, yang siap masuk sekolah, agar kita bisa sharing, kita belajar bersama. Jadi tidak ada guru, tidak ada murid begitu ya, tetapi kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Nah, oleh karena itu format kegiatannya memang kita buat santai, bukan seperti seminar atau pelatihan. Sepertinya kok berat gitu ya, didengar itu berat. Jadi kita bikin ngobrol santai atau ngobras. Kemudian tema yang kita ambil itu juga tidak selalu mengenai PAUD ya, nanti kok pesannya harus untuk guru-guru PAUD tidak, tetapi lebih ke mungkin dari psikologi perkembangan anak usia dini. Kemudian nanti ada khusus lagi tentang pembelajaran gitu ya. Pembelajaran di sini yang kami maksud itu pembelajaran yang sangat sederhana, bermain dengan anak, karena belajarnya anak itu kan dengan bermain. Betul Bu. Nah, kadang-kadang orang tua itu kan mesti apa ya, ngoyak-oyak gitu ya bahasanya ya. Ngoyak-oyak, kok nggak belajar seperti itu. Padahal sebetulnya dengan bermain anak itu sudah belajar karena gitu prinsipnya kan. itu menyenangkan ya Bu ya, bermain. Betul sekali. Dari kegiatan inilah kami ingin memberikan apa ya, pandangan, memberikan pengalaman, pengetahuan kepada seluruh sobat PAUD seperti itu. Nah, untuk kegiatan hari ini kebetulan kami bekerja sama dengan Mbak Hanis dari mahasiswa PPL Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang ya. Jadi kami alhamdulillah ini tahun ketiga diajak bekerja sama oleh UIN Wali Songo Kota Semarang untuk mereka mempercayakan mahasiswanya ber-PPL gitu ya, PPL komunitas. Jadi PPL komunitas ini berlangsung selama 1 bulan dengan menelurkan dengan menyusun beberapa program ya. Ini salah satu programnya yang kemudian karena kami juga punya Ngobras itu program dari Litbang Himpaudi Kota Semarang, kita berjalan. Nah, kita bekerja sama sehingga inilah kita bisa mempersembahkan live streaming ini dengan tema saat ini adalah Loose Parts untuk perkembangan anak. Nah, mungkin sobat PAUD ini kan ada yang bertanya-tanya ya, kok loose part seperti itu. Nah, betul, Bu. Nanti kita akan bahas kupas tuntas dengan ini narasumber juga dari Himpaudi Kota Semarang yang nanti akan menjelaskan secara praktisi begitu ya, bagaimana menggunakan loose part, apa itu loose part, apakah orang tua bisa bermain loose part dengan anak-anak seperti itu, dan nanti kita juga akan ada dari UIN sendiri. Iya, Bu. Iya, terima kasih Bu atas bincang-bincang di awalnya ya Bu. Nah, seperti yang dibilang Bunda Evi, tema kali ini itu loose part untuk perkembangan anak usia dini. Nah, memang ini part yang kedua ya Bu. Yang pertama udah, tapi yang pertama sudah kebetulan yang menyampaikan juga Bunda Nita. Tapi waktu itu loose part hanya formatnya bukan live streaming gitu ya. Dulu itu Zoom. Dan kebanyakan pesertanya masih anggota kami, guru-guru PAUD.
dari situ kami dapat masukan ya Bunda ya, waktu itu dapat masukan, wah ini acaranya kok bagus. Terus kita berpikir bagaimana supaya bisa menyentuh tidak hanya guru PAUD saja. Nah, ini mungkin salah satunya dengan ini boleh ya Bu, dengan live mahasiswa Instagram. juga, mahasiswa psikologi, mahasiswa PAUD kalau mau mengikuti silahkan. Bahkan kami juga membuka pintu andai kata ada dari para praktisi atau akademisi yang ingin berbagi begitu ya, berbagi ilmu ke Himpau di Kota Semarang, kami terbuka lebar begitu. Mungkin kita langsung aja gitu tuh ke materinya. Iya. Teman-teman, sobat PAUD di rumah, kita pengen tahu ya, apa sih itu Luspart dari tadi itu Luspart mungkin banyak sebagian dari saya, teman-teman mahasiswa juga asing gitu Bu, Luspart itu apa gitu. Ya, mungkin kita langsung ke Ibu Nita. Ibu, saya mau tanya Bu, sebenarnya Luspart itu apa sih Bu? Dan kenapa penting gitu? Kenapa kalangan pendidik, mungkin juga orang tua dan mahasiswa-mahasiswa itu harus tahu apa itu Luspart gitu Bu? Baik, iya. Terima kasih Mbak Ani. Sebelumnya saya ingin menyapa ya untuk Sobat PAUD yang ada di sana yang mungkin saat ini bersama kita ya, baik para pendidik juga para orang tua. Selamat siang semuanya, semoga sehat-sehat di sana. Baik, berkaitan dengan ini, Luspart ya, memang sebagian besar pendidik mungkin tahu apa itu Luspart, tapi sebagian yang lain banyak juga yang belum tahu apa itu Luspart. Apalagi dari orang tua ya, orang tua yang putra putrinya anak usia dini kalau di sekolah sering dengar apa sih Luspart. Sebenarnya Luspart itu seperti apa? Oke, kalau kita menelisik dari arti katanya Luspart, itu kan terdiri dari dua kata, lus dan parts. Nah, artinya sendiri merupakan bagian-bagian, parts itu kan bagian-bagian ya. Kemudian lus itu terpisah atau lepas seperti itu. Nah, Luspart sendiri merupakan bagian-bagian atau kepingan yang dia mudah dilepas, mudah disatukan. Mudah dilepas, mudah disatukan. Kemudian dapat digunakan sendiri, ya, atau dia digabungkan dengan bahan-bahan lainnya sehingga membentuk bentuk yang baru. Dan kemudian ketika sudah tidak digunakan lagi, dia bisa dikembalikan lagi ke kondisi yang semula. Oke, jadi bebas sekali ya Bu. Sebenarnya berbeda seperti apa namanya kayak permainan yang mungkin dulu gitu kayak sudah jadi ya Bu. Kalau ini kan kalau ini kan bahan lepasan gitu ya Bu. Iya, bahan-bahan lepasan dan memang cara bermainnya, cara memainkannya sangat-sangat fleksibel. Sangat-sangat fleksibel, tidak ada aturan, tidak ada arahan untuk anak-anak dibolehkan, dibebaskan mereka mau mereka mau menyusun, mereka mau menggabungkan, mereka mau menumpuk, mereka mau mainkan kepingan itu sendiri atau digabungkan dengan bahan-bahan lain, it's okay. Jadi mudah sekali untuk anak-anak memainkan ini tuh sesuai dengan minat dan maunya anak-anak. Iya, betul sekali. Nah, sebenarnya perbedaan Luspart ini sama yang mungkin apa ya alat permainan edukatif ya Bu, APE. Saya masih iya Bu. Itu apa sih Bu? Kayak kenapa sekarang Luspart gitu? Oke. Sebelum kita ke perbedaan apa Luspart ini dengan bahan-bahan main lainnya, memang perlu kita cari tahu kenapa sih kok Luspart. Seperti tadi yang saya sampaikan ke Mbak Hanis ya, karena dia begitu fleksibel. Terus kemudian kalau kita tahu bahan-bahan Luspart ini kan dia sangat kaya dengan tekstur, warna, kemudian bau-bauan, ukurannya sangat beragam. Itu yang membuat Luspart ini begitu sensorial. Jadi ketika dia dimainkan oleh anak, Luspart ini bisa sangat mensimulasi atau melibatkan indera anak. Indra ya Bu. Indra. Kalau anak-anak itu kan ketika bermain, mungkin ketika mereka melihat benda, mereka sentuh, itu melibatkan bagaimana indra peraba. Lalu mereka melihat sesuatu, dicium, ini bau apa, kayak gitu kan, melibatkan indra penciuman, melihat, kemudian merasakan juga bagaimana bentuk ukurannya, seperti itu. Nah, benda-benda yang bersensorial ini ternyata sangat berpengaruh dan sangat manfaatnya luar biasa untuk perkembangan anak tentunya. Nah, ini yang membuat Luspart akhirnya bisa diterima oleh anak dengan senang sekali, kemudian bebas ketika untuk memainkannya. Dan kenapa sih kok Luspart gitu ya? Kenapa sih kok Luspart ya? Kapan ini Luspart ini mulai ada di PAUD?
Sebenarnya kalau Luspat sendiri itu dia mulai dikenal atau mulai maraknya itu sekitar kira-kira tahun 2000 ke atas. Berarti sudah lama dong Bu ya sebenarnya. Tahun berapa Mbak? Sekarang 2022. Jadi tahun 2000-an itu sebenarnya sudah mulai sih dikenal dengan istilah Luspat ini. Tapi kalau kemudian kita menelisik jauh sebelum tahun dikenalnya Luspat itu, tahun 1971 ada seorang arsitek dari London namanya Simon Nicholson yang dia menemukan teori of Luspat. Jadi dia membuat sebuah buku yang berjudul How Not to Cheat Children, The Theory of Luspat. Di dalam buku itu Simon Nicholson mengatakan bahwa Luspat ini sangat tepat untuk bermain anak karena dia tidak menipu anak. Kok bisa tidak menipu anak? Bingung nih saya Bu. Ketika anak bermain mungkin karena dia seorang arsitek ya. Jadi ketika melihat bagaimana anak bermain kemudian menggunakan alat-alat yang sesungguhnya, ternyata anak-anak itu bisa sangat bereksplorasi, sangat tertarik dan sangat menyenangkan. Padahal itu benda-benda aslinya. Katakanlah misalnya Mbak Hanis nih punya benda-benda yang sesungguhnya. Ember atau mungkin gayung, itu kan benda-benda yang dia punya fungsi, berfungsi. Tapi ketika berfungsi ya, tapi ketika anak bermain dengan menggunakan bahan-bahan itu, ternyata anak bisa menciptakan model-model baru atau bentuk-bentuk baru. Jadi sesuai imajinasi anaknya ya. Itu dia. Iya berarti gini ya Bu, kayak permainan misal nih sapu, tapi anak itu ada yang bisa melihat sapu itu bukan sapu gitu, ya Bu. Betul. Berarti imajinasi anak. Dalam bentuk yang kecil-kecil ya. Kalau dulu zaman kita mainan kan sapu-sapuan gitu betul, Bu. Ember-emberan kecil gitu. Enggak. Jadi bagaimana imajinasi anak ini bisa muncul, anak bisa terlibat langsung dengan benda-benda yang real seperti itu ya, dan itu bisa menjadi bentuk-bentuk baru sesuai dengan imajinasi anak dalam konteks bermain. Nah, konteksnya harus bermain ini Kak. Karena kan memang kalau untuk anak usia dini mereka dunianya kan bermain. Fitrah mereka bermain seperti itu. Dengan konteks bermain itu anak-anak kan bahagia, ceria. Seperti itu. Iya, betul Bu. Ini soalnya kalau anak ceria, menyenangkan itu mungkin apapun yang nanti akan diajarkan itu lebih mudah ya Bu, masuk gitunya. Iya, betul. Lalu yang tadi Bu, pembedanya itu berarti yang tadi imajinasi anak gitu Bu. Kalau pembedanya nih Luspat dengan mainan-mainan sebelumnya atau lainnya apa nih? Sebelum kita mungkin mengenal tentang Luspat seperti itu kan anak-anak biasanya sudah dibelikan atau disiapkan dengan mainan-mainan yang itu sudah dirancang sedemikian rupa. Iya, ya betul kan? Bu. Iya, kalau kita ke toko mainan itu ada tujuannya ya Bu. Mamanya dibelikan, mama aku mau mainan itu, dibelikan. Kemudian di situ kan sudah didesain gimana cara mainnya gitu ya Kak. Betul Bu. Nah anak-anak mungkin ketika mereka bermain satu kali mereka penuh dengan antusias, tantangan karena belum bisa nih cara memainkan mainan ini. Mereka mungkin sangat tertantang. Tapi ketika setelah anak 1-2 kali mencoba dan bisa menggunakan mainan itu, apa yang terjadi? Tentunya ketika tantangan itu terlewati, mereka akan cepat bosan. Iya betul, cepat bosan. Jadi mainan-mainan yang sudah dirancang atau didesain oleh orang dewasa itu kan anak hanya sebagai konsumen. Betul, ya betul. Ketika itu disiapkan, ini loh mainan dipakai, anak hanya sebagai konsumen dan dia melakukan yang memang sudah ada aturannya di situ. Tapi berbeda ketika anak bermain dengan Luspat, anak bukan sebagai konsumen, tapi dia sebagai creator. Jadi seperti yang pencipta alat permainan yang ketika dia melihat bahan-bahan Luspat, ini mau tak jadiin apa ya? Tak jadiin kereta api. Kalau sudah jadi kereta api panjang, aku bikin apanya ya? Terus kemudian kalau misalnya kereta apiku lewat, biar nanti nggak ada yang ketabrak, aku bikin apa ya? Jadi pikiran anak terus berkembang. Nah di situ anak-anak menjadi seorang creator, kemudian nanti dari lingkungan sekitarnya itu yang nantinya akan menggali pemikiran anak lebih dalam lagi, itu yang membuat tingkat pemikiran anak itu lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Makanya perlunya ketika anak-anak bermain dalam situasi bermain dengan menggunakan Luspat, perlunya ada respon atau simulasi dari lingkungan sekitar. Nah itu yang membuat atau menggali anak pemikirannya lebih tinggi lagi sampai dia menjadi seorang kreator. Nah ketika anak-anak ini posisinya menjadi seorang creator, bisa kita katakan dia akan membawa atau memberikan kemanfaatan lebih luas. Nah bukankah kita para orang tua,
para guru ingin anak-anak kita itu pada tahapan tidak hanya mereka sekadar follower, Iya, tidak hanya betul. sekedar mereka menggunakan bahan-bahan yang ada, tapi pada tahapan mereka creator, bermanfaat bagi sesama, Iya, bagi betul. banyak orang, bagi menjadi penemu-penemu, begitu kan Kak? Betul Iya. sekali Bu, itu setuju sekali. Iya. Nah, kalau yang selanjutnya Bu, mungkin ada apa ya, jenis-jenisnya nggak sih Bu? Kan tadi loose part itu bahan lepasan, bahan lepasan. kayak dalam bayangan saya kayak bebas gitu Bu. Iya. Tapi sebenarnya ada jenis-jenisnya nggak sih Bu? Atau semua barang itu di rumah ya bisa dijadikan loose Oke, part ya? Iya, jadi bahan-bahan lepasan ini memang sangat luas sekali. Namun kalau di loose part ini juga ada 7 komponen Kak. Ada 7 komponen jenis-jenis loose part, diantaranya ada bahan alam, seperti Alam. yang ada di sini ya. Iya Bu. Sobat-sobat PAUD juga bisa. Jadi bahan-bahan alam itu juga sangat beragam. Ketika kita melihat di lingkungan alam sekitar kita, katakanlah daun deh. Iya, daun. Daun banyak sekali jenisnya, dari lebarnya, kemudian bentuk-bentuknya, atau ketika yang ada di alam batu-batuan. Betul. Batu-batuan saja bisa sangat beragam ya Kak ya, Iya, dari bentuk, warnanya, teksturnya dari juga. teksturnya. Misalnya satu bahan batu itu juga, satu batu ini aja satu jenis, Ya. dia bisa besar kecilnya, kemudian kasar halusnya itu juga berbeda-beda. Ada bahan alam, kemudian Bahan ada alam. juga dari plastik-plastik, Plastik. kemudian ada juga dari benang, kain, seperti itu juga bisa digunakan untuk loose part. Ada juga kardus-kardus kemasan, kaca, cermin, keramik seperti itu, dan logam-logam, betul, logam-logam, uang koin. logam-logam yang mungkin orang berpikiran bahwa itu berbahaya kalau untuk Iya, Bu. Kadang kayak display kayak gitu Iya. ya, tapi ternyata itu bisa jadi loose part seperti itu. Iya Bu, kalau dipikir ya Bu, dulu kan saya menilik saya dulu ya, misal anak-anak masih bermain pakai logam itu, jangan main nanti takut itu. Tapi kan mungkin ya Bu, dari orang tuanya, dari gurunya mungkin penggunaannya itu untuk apa gitu nggak sih Bu? Iya, Maksudnya kalau dulu kan permainan ya yang kita beli gitu, padahal anak-anak sedang bermain ada koin-koin ditata itu juga sebenarnya loose part ya Bu. Betul, iya. Jadi memang loose part, cuman mungkin memang perlu diluruskan juga ya Kak Iya, ya. gimana? Karena banyak yang mungkin awal-awal tahu loose part itu, ketika tadi saya sebutkan berbagai macam itu, banyak yang mengira bahwa loose part itu bahan bekas. Iya. Iya, jadi seolah-olah karena memang dia kan ada di lingkungan Iya, kita ya, betul. jadi seolah-olah bahan-bahan yang ada itu bahan-bahan bekas, kemudian itu bisa jadi loose part. Tapi memang bahan bekas ini bisa jadi loose part, tapi loose part itu bukan bahan limbah. Oh, iya Bu, iya. Bisa ya, bisa Bisa, diterima bisa, ya Bu, seperti itu bisa. ya, karena kalau melihat komponennya kan cukup banyak sekali ya Kak ya, dan kadang kalaupun kita pengen dapat loose part pun juga harus mengupayakan seperti itu. Benar tadi kata Kak Ahnis tadi Kak, kalau dulu kalau kita mau pegang logam itu kan kayaknya nanti bahaya kayak gitu kan, tapi ternyata itu juga bisa jadi loose part, karena ketika digabungkan dengan bahan-bahan yang lainnya bisa menjadi bentuk yang baru, dan itu anak-anak enjoy ke Iya, sana. betul, Bu. Kalau untuk misalnya di situ kan ada berbagai macam ya Bu. Iya, betul. Ada apa namanya? Kalau untuk usia gitu Bu, gimana? Nah, apakah mungkin ada pembatas Iya, seperti betul atau Bu. pembeda seperti itu ya Kak Karena ya? kan mungkin ada yang bahaya, enggak gitu. Itunya gimana Bu? Saya Iya. belum tahu. Betul. Sebenarnya kalau dari loose part sendiri atau bahan-bahan lepasan ini memang tidak ada batasan ini dipakai untuk anak usia yang lebih tinggi atau anak usia yang lebih rendah, sebenarnya tidak ada, karena memang loose part bisa dipakai untuk semua usia. Namun perlu kita perhatikan bahwa untuk anak-anak yang mungkin lebih kecil seperti itu, kita bisa pilihkan loose part yang ukurannya lebih besar. Ya. Jadi karena mereka ukurannya lebih besar. Misalnya nih ada satu benda nih, katakanlah penjepit. Penjepit ini bisa nggak sih dipakai untuk semua usia? Bisa, tapi cara bermainnya atau pemanfaatnya pasti akan berbeda untuk anak-anak. Katakanlah kalau untuk anak usia 2-3 tahun, begitu mereka pegang ini mungkin mereka hanya pegang-pegang, dijatuhkan, seperti itu ya. Mungkin kalau ada wadah di itu ya Bu, di apa namanya? Mereka hanya bereksplorasi, mengamati. Tapi kalau nanti ini bahan ini, jepit ini diberikan untuk kelas yang lebih tinggi, TKA, dia mungkin sudah mulai bereksplorasi, ini aku cepitin, jadi dimulai jadi rangka gitu ya Bu. rangkaian yang baru. Nanti untuk anak usia lebih tinggi lagi sudah mulai, aku mau gabungin sama apa ya? Kalau sama ini bisa nggak ya?
seperti ini misalnya. Wah, jadi apa? Ya, betul. Jadi satu bahan itu bisa dipakai untuk semua anak. Nanti bagaimana pemanfaatannya itu bisa kita lihat juga dari pemikiran-pemikiran anak. Karena memang dengan disediakan Luspart ini menggali pemikiran-pemikiran anak, dan kita bisa tahu anak kok bisa ya berpikirnya sampai sejauh itu, imajinasinya sampai luas begitu ya, kreativitasnya luar biasa. Dan terkadang anak itu unpredictable loh Kak, karena kita udah nyiapin seperti ini ya, mungkin akan jadi ini, mungkin akan jadi seperti ini, tapi ternyata loh kok jadinya beda. Iya, betul Bu, betul. Ya, karena imajinasinya betul, imajinasinya luar biasa. Okay. Nah, kalau berhubungan dengan yang tadi Bu, terkait dengan teknik mungkin ya Bu. Kalau teknik gimana sih orang tua atau pendidik gitu? Gimana, apakah ada persiapannya dulu kah atau apa saja gitu Bu? Jadi kalau untuk ini para orang tua atau untuk para guru yang ingin memulai dengan menggunakan media Luspart ini, sebenarnya tinggal menata saja ini Kak. Menata. Karena pada dasarnya kan anak-anak usia dini cara bermain mereka kan konkret. Betul, iya konkret. Mereka dengan benda-benda yang nyata, konkret. Nah, ketika misalnya nih di rumah nih sedang mungkin main sama ibunya, sudah ibu tinggal siapkan saja bahan-bahan yang ada di situ. Katakanlah kalau di dapur tuh misalnya banyak panci, banyak apa gitu ya. Nah, setelah disiapkan, nanti anak itu akan bermain dengan sendirinya. Nah, begitupun ketika di kelas atau di sekolah, seperti itu guru tinggal menata dalam wadah-wadah dan lihat bagaimana anak berinteraksi dengan benda-benda ini. Pada awalnya memang anak akan bereksplorasi. Betul. Bereksplorasi di sini biasanya anak mungkin tadi pegang, dijatuhkan, mereka bereksplorasi dengan bunyi, bereksplorasi dengan warna, bereksplorasi dengan bau-bauan apapun yang mereka lihat. Baru ketika anak-anak bereksplorasi, maka guru bisa memberikan satu edukasi. Contohnya gimana Bu, edukasi gimana tuh? Misalnya nih ada bahan-bahan Luspart yang kemudian ditata-tata nih oleh guru. Nah, di situ ada mungkin beberapa anak yang karena sesuatu yang baru, anak tertarik, cukup antusias sehingga dia terlihat tampak mengacak-acak begitu ya. Iya, betul Bu. Nah, di situ tinggal biarkan saja sebenarnya. Nanti guru bisa masuk, oke, kalau kamu main, nanti setelah bermain bagaimana? Kamu bisa kok mau bikin sesuatu yang kamu suka, mau bikin apa nih? Jadi di situ pendampingan. Betul. Oke. Nanti ketika anak selesai eksplorasi, memang tahapannya nggak bisa kita batasi Kak. Dari eksplorasi, anak mulai nih eksperimen karena dia tadi udah mengamati, kira-kira mau aku bikin apa ya? Nah, dia sudah mulai mencoba-coba nih. Dia mulai nata, dia mulai nyusun ke atas, dia mulai gabungin dengan bahan-bahan lain, dia sudah mulai bereksperimen buat bentuk-bentuk. Nah, di situ guru semakin intens untuk menata lebih cantik lagi, menyiapkan bahan-bahan yang lebih beragam lagi, dan seperti ini bahan-bahan yang ditata ini kita sebut dengan invitasi. Invitasi. Nah, di invitasi ini anak bebas bereksperimen membuat bentuk-bentuk yang dia suka. Saya pada tahapannya nanti ketika anak bereksperimen, guru datang dengan memberikan respon, simulasi, pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga anak tergali, aku mau bikin apa lagi ya? Bu guru, aku mau bikin kucing misalnya seperti itu. Oke, kucing apa? Kucing seperti apa? Wah, kucingmu tampaknya ini sendirian. Bu guru lihat kucingmu sendirian nih, misalnya yang bikin guru. Kira-kira ada kucing yang lain nggak ya? Mana keluarga? Iya Bu guru, aku mau bikin kucing keluarga. Oke, dia bikin lebih banyak lagi. Kalau Bu guru mau main sama kucingmu, apakah kucingmu punya tempat tinggal? Iya, betul Bu. Nanti anak juga akan membuat tempat tinggalnya gitu. Betul. Jadi ketika anak bereksplorasi, bereksperimen dengan menggunakan Luspart dalam konteks bermain, simulasi atau respon dari guru dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, itu yang akan menggali atau memantik ide anak lebih luas lagi. Tapi yang paling penting ketika anak bermain dengan menggunakan Luspart ini benar-benar sesuai dengan pemikiran anak, bukan diarahkan oleh guru. Jadi kalau misalnya di sekarang itu nggak sih Bu, temanya misalnya guru membatasi dengan tema nggak sih? Nah, atau itu dia. Terkadang ketika guru sudah punya topik atau tema tema, kemudian temanya misalnya tentang tadi kelinci, lucunya kelinciku. Tapi ketika misalnya kemudian menyiapkan invitasi ini berharap punya satu target bahwa nantinya di situ anak akan membuat kelinci. Iya betul Bu, tapi begitu. kemudian ketika anak bereksperimen atau dia menyusun Luspart,
aku nggak bikin kelinci, aku bikin kandang kelinci, atau aku bikin makanan kelinci, atau dia mungkin lihat aku bikin kata, Bu, kenapa kok bikin kata, kan jalannya sama-sama melompat. Nah, apakah itu tidak diizinkan atau dilarang? Bebaskan Bebas, anak. ya. Iya, meskipun guru mungkin sudah memantik memantik ide anak, yuk siapa yang bisa bikin kelinci dengan tidak sifatnya tidak instruktif atau sifatnya tidak menuntut anak untuk harus mengerjakan ini seperti itu. Jadi ketika anak pun bereksperimen, bebaskan anak mau bikin apa. Jadi kalau misalnya dalam invitasi yang ditata kemudian ada kalimat-kalimat provokasi, itu sifatnya untuk memantik atau menggali ide anak. Dapatkah kamu membuat kelinci yang lucu? Aku bisa, Bu, aku bikin kelinci. Tapi kalau misalnya ada anak, aku nggak mau bikin kelinci. Oke, silakan, kamu bikin apa? Kenapa kamu bikin itu? Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga anak berkomunikasi kepada guru, menyampaikan apa yang menjadi ide pemikirannya. Berarti ini ya Bu, prinsip dari Luspart ini apa ya? Bebas dan memerdekakan anak nggak sih Bu? Keberpusatan pada anak itu yang paling penting. Keberpusatan pada anak. Karena ketika misalnya kita sudah menggunakan Luspart, tapi filosofinya kita nggak dapet, tadi benar memerdekakan anak kembali kepada kodrat atau fitrah anak. Anak bermain, anak berkreativitas sesuai dengan pemikiran dia, yang terkadang imajinasi dia atau pemikiran dia berbeda dengan kita orang dewasa. Iya, tak ada batasan Kak, nggak ada batasan, betul. Dan ketika kita sudah menggunakan Luspart ini, sudah dipastikan nantinya akan banyak sesuatu yang amazing, yang benar-benar nggak kita duga. Itu pengalaman kita ketika anak-anak kemudian dipersilahkan, diberikan kebebasan untuk bagaimana menyusun menggunakan Luspart ini, mereka memunculkan banyak hal. Dan mungkin awal-awal beberapa anak bermain sendiri, betul, tapi kemudian mereka muncul komunikasi dengan temennya. Setelah itu mulai muncul nih kolaborasi, project. Bahkan bisa jadi satu yang anak kerjakan project itu tidak selesai saat itu saja kan, itu bisa bersambung, terus berkelanjutan. Mereka mau tambahkan dengan bahan-bahan yang lainnya, mereka mau lebih perkaya lagi, mereka mau perluas lagi. Tiba-tiba ketika dua anak komunikasi begitu ya, kita bikin ini yuk, kita bikin kelinci. Oke, bisa aku bikin kandangnya ya. Berarti ada temannya lain, kalian bikin apa? Kita bikin kandang kelinci sama kelinci. Aku mau bikin makanannya, boleh nggak? Iya, jadi satu kesatuan lingkungan nanti ya Bu. Betul. Bahkan satu kelas itu sangat memungkinkan untuk mereka bikin proyek bersama dengan menggunakan media Luspart. Kalau misalnya secara teknis nih, tadi kan bisa berhari-hari gitu Bu. Nah, tapi dalam pikiran saya nih, misal di dalam satu kelas nih sudah jadi nih, terus berarti dilanjut besoknya gitu Bu? Iya. Apa gimana? Oke, karena tadi kita anak ini punya project punya project. Terus gimana ya Bu berkelanjutannya? Karena yang tadi kita diskusikan, Mbak Anis bilang Bu, berarti merdeka ya Bu anak. Kita tanya ke anak. Kakak, kita tanyakan kepada anak, kan kita nggak tahu mereka maunya apa ya. Betul, Bu. Kita tanyakan, Kakak, dari proyek kamu yang kamu buat ini apakah sudah selesai atau kamu masih mau lanjutkan besok? Aku masih mau lanjutkan besok Bu, jangan dibereskan. Nah, oke, kira-kira besok kamu tambahkan apa? Apa yang bisa kamu tambahkan? Apa yang bisa kamu tambahkan? Itu kata-kata pertanyaan terbuka itu yang membuat anak, besok aku mau tambahkan apa ya? Aku mau tambahkan bambu-bambu Bu, aku mau bikin kandang kelinci yang luas karena kelinciku semakin banyak nih, kayak gitu. Nah, ketika kita tanyakan ke anak, itu yang membuat keberpusatan pada anak. Jadi anak membuat proyek itu bisa sangat berkelanjutan dan itu tidak ada batasan waktu Kak. Peran orang tuanya itu gimana ya Bu dalam bermain Luspart ini? Kan tadi mungkin dari pendidik, kalau di rumah itu gimana ya? Iya, perlunya memang membekali para orang tua ketika misalnya di sekolah anak-anak sudah banyak berinteraksi dengan menggunakan bahan-bahan Luspart ini. Padahal sebenarnya ketika di rumah pun juga banyak ditemukan bahan-bahan Luspart, tapi karena mungkin ketidaktahuan orang tua sehingga lewat begitu saja. Nah, perlunya adanya sinergi nih antara orang tua dengan guru di sekolah, sehingga apa yang tadi dilakukan oleh anak di sekolah bisa ditindaklanjuti atau diteruskan oleh orang tua. Nah, program-program parenting ini Kak, perlu penguatan ke orang tua, ini perlu terus dilakukan. Jadi bagaimana guru berkomunikasi ke orang tua, kemudian menyampaikan apa sih, waktu awal-awal lembaga kami menerapkan dengan Luspart ini memang sesuatu yang baru.
tapi kita kumpulkan orang tua, kita ajak orang tuanya main. Jadi orang tuanya juga ikut berpraktek. Betul, gitu ya Bu? apa sih luspat kayak gitu kan, kok kayaknya bahannya cukup macam-macam dan bahannya simpel-simpel kayak gitu kan, apa sih? Tentunya kita undang, kita ajak orang tua untuk bermain, lalu mereka berimajinasi. Terus orang tua kan seru ya, iya ya orang tuanya aja seneng. Lalu bagaimana perasaan anak? Kalau orang tua saja senang, bagaimana anak-anak yang mereka memang fitrahnya bermain? Seperti itu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang luar biasa ini. Jadi mungkin Sobat PAUD di rumah juga tercerahkan ya, apa itu luspat, apa pentingnya, terus gimana peran orang tua, terus tadi juga macam-macamnya ya Bu, ada dari bahan alam, terus logam dan lain-lain. Nah, terima kasih.